Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, kuat, belajar semangat. Iya, mantap. Berarti semangat semua nih. Suaranya keras-keras ya. Jadi sebelum kita belajar, Bapak ingin menyapa. Apakah kalian sudah makan semua hari ini? Udah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kita harus sarapan supaya badan kita sehat dan kita tidak dari penyakit corona. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh Geja. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa bersama sama menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita belajar untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air, cinta bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan yang dipimpin oleh saudari kita Keja. Satu nusa, satu bangsa, satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih kepada anak kita Keja ya. Jadi sebelum kita belajar, marilah Bapak absen supaya Bapak ingin mengetahui siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Ya. Anak kita yang bernama Jema ada, Ada Pak. Keja, Ada Pak. Naira, Ada Pak. Queen, Ada Pak, Neja, ada Pak, Aira. Ada Pak. Iya, Pak bagus. Berarti hari ini kita datang semua. Berarti kita dalam keadaan sehat. Ya. Jadi hari ini kalian sudah naik kelas 4 ya. Jadi kita belajar tentang tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Di kelas 3 kalian sudah mempelajari tentang Karang Taruna ya. Karang Taruna itu adalah sebuah organisasi yang dimana organisasi itu terdapat berbagai macam suku di dalamnya, terdapat berbagai macam agama dalamnya yang membentuk satu organisasi itu namanya Karang Taruna. Kemudian hari ini kita belajar tentang tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 kebudayaan bangsaku. Inilah dia, coba perhatikan ke depan sama kita perhatikan. Ini adalah kompetensi intinya. KI1 menerima, menjalankan dan menghargai agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga. Baiklah, selanjutnya. Nah, sini ada gambar keberagaman budaya bangsa. Ini adalah gambar pawai kebudayaan. Ini adalah gambar pawai kebudayaan. Di dalamnya terdapat apa kira-kira anak? ada Iya, betul. Ada yang tahu lagi? Tradisional. Iya, baju tradisional. Ada yang tahu lagi? selendang, Iya, selendang, betul. senjata nasional, Apa lagi? Iya, senjata tradisional. Iya, betul semua ya. Jadi semua itu ada dalam pawai kebudayaan. Ini adalah kebudayaan bangsa Indonesia. Ini kebudayaan bangsa Indonesia. Ya, jadi kita bicara sekarang, kita belajar tentang kebudayaan yang ada di daerah kita saja. Di mana kita tinggal? Deli Serdang. Deli Serdang. Apa aja itu kebudayaan yang ada di Deli Serdang? Nah, baiklah kita sama-sama kita lihat ya. Ini adalah pakaian adat dan suku yang ada di Deli Serdang. Salah satunya ada sini yang agak yang suku Jawa. ada Ada yang kuat suaranya semangat. Sini yang suku Minang ada. Iya, yang suku Banten. Ada yang suku Melayu. Ada yang suku Mandiling. Nggak ada ya. Jadi kita sini orangnya orang bukan orang Mandiling ya. Jadi orang Jawa, orang Minang, orang Banten, orang Melayu. Tahukah kamu pakaian adatnya dan ciri-cirinya? Iya, baik kita pelajari ya. Coba kamu perhatikan ini. Suku Mandiling. Apa ciri-cirinya tadi? Iya, bajunya merah. Jadi suku Mandiling itu mempunyai ciri-ciri khas. Baju merah, roknya merah, baju merah, celananya merah. Itulah ciri-cirinya. Yang kedua suku Jawa.
Apa sih ciri khas suku Jawa? Iya, batik. Coba perhatikan dalam program Bapak ini. Inilah suku Jawa. Ya, ciri khasnya dia batik sama bajunya hitam. Dan dia ada topinya. Nah, ini apa namanya topi ini? Iya, ini ada nama topinya blangkon. Ini topi blangkon untuk laki-laki. Dipakai ini dia ya. Untuk laki-laki namanya topi blangkon. Betul. Kemudian ada suku Minang. Nah, ini suku Minang. Lihat ciri khasnya suku Minang. Apa jadi gambar ciri khasnya? Selendang. Iya, ada selendangnya. Yang kedua apa? Ada topi. Ada topinya. Topinya bentuknya lancip dia kayak tanduk ya. Lancip. Kemudian bajunya warnanya hitam. Itu ciri khasnya ya. Kemudian suku Banten. Nah, ciri khas apa suku Banten? Ini roknya warnanya hijau. Ciri khasnya apa lagi? Bajunya warna putih. Nah, bajunya warna putih itu yang perempuan, itu yang laki-laki bajunya warna apa? Merah. Merah. Yang terakhir suku Melayu. Inilah suku Melayu. Suku Melayu, tengok seperti gambar ini suku Melayu ya. Ini. Ciri khasnya udah warna apa nih? Kuning. Iya, ciri khasnya warna kuning. Dan dia punya topi, ini topi. Tapi ini topi dipakai untuk laki-laki. Namanya songkok. Ya, dalam bahasa Melayu disebut nama songkok. Songkok itu dalam bahasa Melayu artinya topi. Ya, inilah ciri khasnya. Jadi kalau nanti orang pakai baju kuning-kuning, oh berarti dia orang Melayu. Kalau dia pakai baju hitam batik, berarti dia orang Jawa. Kalau pakai baju merah-merah, berarti dia orang Mandailing. Kalau pakai baju merah sama hijau, berarti dia orang Banten. Ya, kalau dia pakai selempang, pakai apa namanya selendang, pakai topi yang lancip, berarti dia orang Minang. Ya, iya. Paham di sini? Iya, selanjutnya kita lanjut ya. Lanjut. Nah, tadi ada pakainya, sekarang ada rumah adatnya. Lihat ciri-ciri rumah adat ini. Ya, rumah adat Jawa, tengok cirinya nih. Nama rumah adat Jawa disebut juga nama rumah joglo. Ya, rumah adat Jawa disebut dengan rumah joglo. Ciri khasnya nih dia pakai genteng. Ya, dia pakai genteng. Dia masih pakai tepas ya. Kemudian ciri khas rumah apa? Rumah Melayu. Ini dia ciri khas rumah Melayu. Ya, ciri khas rumah Melayu. Disebut dengan rumah bumbung namanya. Rumah bumbung. Kemudian ciri khas rumah Minang disebut dengan namanya rumah gadang. Rumah gadang yang disebut dengan rumah gadang. Ciri khasnya sehingga atau atapnya lancip dia. Ya, atapnya lancip. Yang selanjutnya ciri khas rumah Banten. Ini dia ciri rumah Banten atau disebut dengan rumah Yanda. Ya, rumah Yanda dia pakai tepas, kemudian pakai atap masuknya ciri khasnya. Selanjutnya ciri khas rumah Mandailing atau rumah Bagas Godang. Rumah Bagas Godang ini ciri khasnya yaitu rumahnya di atas dia, macam panggung. Ya, di atas, kemudian atapnya dia lancip, warnanya merah. Itu dia. Selanjutnya kita masuk ke alat apa namanya? Alat tradisional atau senjata tradisional. Jadi setiap adat mempunyai senjata tradisional. Contohnya seperti Minang, senjata Minang ya. Senjata Minang ini namanya rudi, bentuknya kayak parang dia ya, rudi. Kemudian ini senjata Melayu, pedang Jainawi, pedang dia bentuknya panjang ya. Iya, ini apa namanya tadi? Keris. Iya, ini keris ya. Inilah contohnya alat peraganya. Inilah yang namanya keris tadi. Inilah senjata tradisional khas suku Jawa. Kita lihat sama-sama seperti ini keris terbuat dari kayu, gagangnya kayu, bungkusnya kayu ya. Kemudian ada namanya senjata tradisional dari suku Banten ya. Suku Banten. Mana itu suku Banten? Ini yang bawah ini. Senjata suku Banten. Apa namanya? Golok. Jadi yang kau pakai di rumah tadi itu, yang untuk motong kayu, motong parang, motong apa namanya bambu, namanya golok. Sementara senjata tradisional Mandiri namanya ujur namanya ya. Selanjutnya kita masuk selanjutnya yaitu tentang keberagaman budaya. Jadi ini adalah gambar berbagai macam budaya di Indonesia atau di Indonesia ada berbagai macam budaya. Jadi berbagai macam budaya ini bisa bersatu dalam NKRI dengan semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Meskipun berbeda-beda tetap satu jiwa. Iya bagus, meskipun berbeda-beda tetap satu kita ya. Kalau dia berbeda apa? Berbeda suku, berbeda
Selanjutnya kita masuk soal latihan. Diskusikan dengan teman kelompokmu bagaimana sikapmu yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada. Ada yang tahu? Saling menghormati. Iya, saling menghormati. Yang lain? Saling menghargai. Saling menghargai, betul. Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Ya, ada lagi yang lain? Bagus. Ada yang lagi? Iya, berarti itu aja ya. Saling menghormati, saling menghargai, tidak membeda-bedakan satu sama lainnya, saling menyayangi. Ya, itulah dia ya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian gagasan pokok ya. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke gagasan pokok, tadi dalam apa namanya? Dalam pawai budaya dibuatlah namanya apa wacana. Ya, inilah wacana. Wacana ini bersihkan tentang pawai budaya. Wacana ini bersihkan tentang pawai budaya. Coba baca dulu anak kita yang bernama Naira. Baca Naira. Naira, baca dulu Naira. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celeng. Baju ini terdiri dari atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Lengkap mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti timbang lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Iya, terima kasih kepada Naira. Ya betul. Jadi di sini wacananya itu berisikan tentang pawai budaya ya. Dari wacana ini kita dapat menarik kesimpulan yaitu tentang kalimat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Baca dulu, Keja. Baca Keja. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Iya bagus Keja ya. Jadi gagasan pokok adalah ide utama dalam pembuatan paragraf atau ide utama dalam pembuatan bacaan atau wacana ya. Sementara gagasan pendukung adalah uraian dari gagasan pokok tadi. Coba kita perhatikan lagi teks yang di bawah ini. Kira-kira dalam teks ini mana gagasan pokoknya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Udah bacakan aja, nggak usah malu-malu. Ada yang tahu? Bacakan aja, yang mana? Keja mana Keja? Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi. Rombongan laki-laki yang mana Keja? Rombongan, ya. Rombongan. Ya, yang lain ada yang lain? Ada yang lain? Daerah. Bacakan aja Ira, yang mana yang apa Ira? Nggak apa-apa salah, nanti kita perbaiki ya. Ayo, yang malu-malu, baca aja Ira. Bunyinya seperti tifa yang ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, yang lain ada? Rombongan perempuan mengenakan baju celeng. Iya bagus, semua jawabannya bagus. Tapi yang tepat gagasan pokoknya itu adalah apa? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itulah gagasan pokoknya. Jadi selebihnya adalah gagasan pendukung. Ya itu dia. Ini ya, ini dia jawabannya yang benar ya. Selanjutnya ini ada latihan soal. Latihan soalnya kita baca ya. Jadi Bapak suruh baca yaitu Jema, baca dulu Jema. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan
budaya Maluku sangat unik dan menarik. Iya, jadi setelah mendengar kita sama-sama apa yang dibacakan oleh Jema tadi, bisa kita simpulkan di manakah letak gagasan pokoknya? Siapa yang tahu? Iya, Jema, yang mana Jema? Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Iya, bagus. Yang lain ada? Yang lain? Ayo, jangan malu-malu. Gak apa-apa sana, nanti kita perbaiki sama-sama. Namanya kita belajar saat apa-apa ya. Ayo, ada yang tahu yang lain? Iya, Keja apa Keja? Di barisan pawai terdapat terlihat rombongan dari Maluku. Iya, di barisan pawai terdapat terlihat rombongan dari Maluku. Jadi yang betul jawabannya adalah yang tepat adalah budaya Maluku sangat unik dan menarik. Itulah gagasan pokoknya. Ya, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke bunyi. Ya, kita masuk ke bunyi. Jadi Bapak tadi menerangkan, ya, Bapak tadi menerangkan tentang kebudayaan, ya, kamu bisa mendengar, yang kamu dengar apa? Bunyi, ya, yang kamu dengar adalah bunyi. Bunyi Bapak keluarkan dari mulut. Bayangkan bunyi dari mulut Bapak keluarkan tadi, maka bisa terdengar suara muta dia, tunggal dia. Jadi bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi setiap sesuatu yang benda itu bergetar itu dapat menghasilkan bunyi. Dengan cara apa Pak dia bergetar? Dipukul, ya, dia dipukul, bergetar, hasilkan bunyi. Kemudian digesek, hasilkan bunyi, ya kan? Banyak berbagai macam. Kemudian selanjutnya benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi ya. Selanjutnya bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair dan gas, akan tetapi benda tidak dapat merambat pada ruang hampa. Itulah ya. Jadi perhatikan selanjutnya kita tengok inilah. Ini adalah sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi bisa dibacakan oleh Teja. Sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair atau gas udara. Bunyi dapat memantul dipantulkan. Bunyi dapat dibelokkan, pembiasan, refleksi. Iya, jadi itulah ya. Ada 3 sifat bunyi. Ada 3 sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dirambatkan melalui benda padat dan cair dan gas. Ya, ini contohnya. Coba buaran ke depan. Aira, bisa Aira? Aira sama Neja ke depan. Ayo, Aira sama Neja. Bisa kita praktekkan ya. Kita praktekkan bahasanya bunyi tadi itu bisa merambat. Bunyi bisa merambat ya. Bunyi bisa merambat. Jadi inilah salah satu contoh bunyi dapat merambat. Salah satu contohnya alat telepon melalui kabel. Yang sini ngomong, sana dengarkan. Coba kita bunyi. Bilang halo, bilang. Halo. Dengar nggak? Halo. Selanjutnya balik lagi. Halo. Dengar? Nah inilah. Ini adalah contoh bahasanya bunyi tadi dapat merambat melalui benda padat ya. Ini dia benda padat. Kemudian bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Ya. Ini tadi ya contoh benda padatnya. Kemudian dapat merambat benda cair. Ini benda cair. Ada tong diisi air, kemudian tongnya dipukul. Di sini ada corong. Ya. Ini corong, ini tong, ini air. Tongnya dipukul. Kupingnya dengarkan di corongnya, maka suara pukulan tadi akan terdengar melalui telinga. Selanjutnya benda dapat merambat melalui udara. Inilah dia. Benda dapat melalui udara atau gas ya. Contohnya seperti ada speaker, kemudian ada orang sebelahnya. Jadi suara speaker itu bisa terdengar sama kita di sini, walaupun speaker itu jauh. Karena apa? Karena suara speaker tadi dibawa oleh udara. Akhirnya suara speaker ini terdengar melalui telinga. Ya, itu dia. Paham sih ya? Oke. Selanjutnya kita masuk benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ada rebab, ada suling, ada gendang, ada kepeyek, ada citer, ada gambang, ada salur, ada gendang yang lengkap ya. Nah, itulah dia. Ini Bapak bawa alat peraga ya. Di sini ada benda yang menghasilkan bunyi, salah satunya ini, saksofon. Ya, saksofon. Di sini ditiupkan, nanti dia suaranya bunyi ya. Nah, itulah salah satunya. Berarti ini benda menghasilkan bunyi. Ya, ada lagi salah satunya ini benda menghasilkan bunyi namanya harmonika ya. Harmonika ini benda menghasilkan bunyi. Caranya mana? Ditiup. Nah, ini ya, ini benda menghasilkan bunyi namanya harmonika. Ada lagi
Selain ditiup, ada lagi yang bisa hasilkan bunyi, dipetik. Ini adalah nama gitar, ya. Dia dipetik hasilkan bunyi. Nah, itu dia. Ya, jadi bunyi itu ada dua, ada bunyi yang teratur, ada bunyi yang tidak teratur. Bunyi teratur itu bunyi yang mempunyai makna. Ya. Contohnya orang bernyanyi, suara musik. Kalau bunyi yang tidak teratur itu contohnya suara benturan. Ada yang maknanya? Ada. Suara gesekan. Ada yang maknanya? Nggak ada. Itulah ya. Itulah contoh bunyi tadi ya. Kemudian kita lanjut. Latihan soal. Diskusikan dengan temanmu benda-benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi. Ada yang tahu? Benda-benda apa saja? Iya, kaleng bisa hasilkan bunyi dengan cara apa? Dipukul. Meja bisa. Apa lagi? Kursi tidaklah, tidak ya. Apa lagi? Speaker. Bisa nggak speaker? Bisa. Apa lagi? Gitar. Apa lagi? Gendang. Iya, itulah dia. Itulah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi bagus. Jadi untuk di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Iya, berarti sudah paham semua ya, sudah paham. Jadi di antara pelajaran ini kita dapat menyimpulkan yang pertama kita mempelajari tentang keanekaragaman budaya, ya. Bahasa Indonesia itu mempunyai berbagai macam seragam budaya. Nah, yang kedua kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga kita belajar tentang bunyi dan sumber bunyi, ya. Itulah dia ya. Jadi nanti Bapak bagikan LKPD-nya kepada anak-anak semua. Ini LKPD-nya nanti dibaca, kemudian dikerjakan. Ya, besok dikumpul ya LKPD-nya, kerjakan di rumah, dijawab yang betul, kemudian diperhatikan apa yang ditanya, ya, apa yang diminta ya diperhatikan di LKPD-nya itu. Jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini, ya. Jangan lupa selalu belajar di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu karena penyakit corona di luar sudah mengintai kita. Ya, jadi kita harus jaga kesehatan agar kita bisa terhindar dari penyakit corona. Paham anak-anak? Paham. Ya, baiklah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh Jema. Oke, mari teman-teman sebelum pulang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada Jema ya. Jadi sampai sini dulu. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.